Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Revi Novianita. Gue salah satu mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, yang biasa dikenal atau disebut dengan UHAMKA. Sebelum gue ngebahas tentang apa aja sih penyebab rendahnya self-efikasi atau efikasi diri, kalian tahu nggak arti dari self-efikasi itu sendiri apa? Self-efikasi itu adalah keyakinan atau kepercayaan terhadap kemampuan diri. Mampu nggak nih kita melakukan atau mengerjakan sesuatu? Dan sejauh mana sih kita dapat melakukan dan mengerjakan hal tersebut? Menurut Albert Bandura, ada beberapa penyebab yang membuat kenapa self-efikasi kita itu bisa jadi rendah. Nah, sebelum gua ngebahas tentang apa aja penyebabnya, for your information, Albert Bandura ini salah satu tokoh psikologi. Oke, lanjut. Ada 4 penyebab yang membuat kenapa kita bisa punya self-efikasi yang rendah. Yang pertama ada pengalaman yang menetap. Ternyata pengalaman dari masa lalu itu memiliki pengaruh terhadap self-efikasi kita loh. Misalnya kayak gini, cowok nih, misalnya cowok lagi PDKT sama cewek yang dia suka. Nah, udah PDKT udah lama, dia nyatain perasaannya sama cewek yang dia suka ini. Pas dia nyatain perasaannya, ternyata ditolak sama cewek ini. Dan hal itu nggak kejadian sekali aja, tapi sering berulang kali. Dan itu membuat si cowok ini jadi nggak percaya diri. Nah, kalau lu udah ngerasa kayak gitu, tandanya self-efikasi lu itu rendah. Yang kedua, ada pengalaman yang dialami sendiri. Misalnya gini nih, misalnya gue ikut lomba ngelukis. Terus pas gue lagi ikut lomba ngelukis, gue ngeliat hasil karya lukis dari teman-teman gue ini bagus-bagus banget. Sedangkan gue ngerasa kalau hasil lukisan gue itu nggak sebagus sama hasil lukisan teman-teman gue yang lain yang ikut lomba ngelukis itu juga. Dan disitu gue ngerasa minder dong, dan gue jadi nggak percaya diri. Nah, kalau misalkan kalian ngerasa kayak gitu, berarti self-efikasi lo itu udah terpengaruhi. Jadi self-efikasi kita itu bisa dipengaruhi oleh perbandingan antara diri kita dengan orang lain. Yang ketiga, ada pendapat dari orang lain. Pendapat dari orang lain ini bisa mempengaruhi self-efikasi kita. Gue juga termasuk salah satu orang yang punya self-efikasi yang rendah. Dan gue beberapa kali ngalamin kejadian ini. Pendapat dari orang lain yang kurang mengenakan dan kurang menyenangkan bagi diri gue. Dan itu membuat gue merasa jadi patah semangat, merasa tidak mampu untuk menyelesaikan atau menghasilkan sesuatu dengan kemampuan gue sendiri. Yang keempat, ada keadaan psikologis. Kondisi psikologis itu bisa mempengaruhi self-efikasi. Mood kita itu kan gak selalu bagus ya. Ada kalanya dimana mood kita itu lagi gak baik. Kayak misalnya lagi bete, lagi sedih, lagi kesel. Kalau lagi kayak gitu, biasanya ngerasa males untuk ngapa-ngapain. Self-efikasi yang rendah dapat mengganggu psikis seseorang. Karena dengan adanya self-efikasi yang rendah membuat seseorang menjadi kesulitan dalam membuat suatu keputusan dan tidak yakin dengan dirinya. Jadi orang yang punya self-efikasi yang rendah itu cenderung ragu-ragu dalam membuat suatu keputusan dan
memiliki keyakinan yang rendah terhadap kemampuannya sendiri. Jadi buat teman-teman yang punya self-efficacy yang rendah, semangat terus, kalian gak sendiri, gue juga ngerasain hal yang sama kalian. Jangan pernah menyerah, jangan pernah gak percaya diri, jangan pernah minder, karena kalian harus tahu setiap orang itu pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tergantung gimana kita bisa memanage kekurangan yang kita punya menjadi suatu kelebihan. Teruslah memberi motivasi positif kepada diri kita sendiri, dan Allah tidak akan memberikan suatu cobaan kepada umatnya melebihi dari batas kemampuan yang dimilikinya. Jadi kita harus yakin bahwa kita bisa mengatasi hal tersebut. Semakin kuat niat yang kita miliki untuk merubah diri dan untuk memperbaiki diri, maka orang tersebut dapat menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Allah telah menjanjikan bagi siapa saja yang mau berusaha, maka akan diubah nasibnya menjadi lebih baik dari keadaan yang sebelumnya. Sekian dari gua, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-temannya supaya makin banyak orang yang bisa tahu kenapa dan apa sih penyebab rendahnya self-efficacy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.